Jadi untuk berikutnya saya akan membuat sebuah video di mana saya menyelesaikan masalah untuk pompa lantai 1 dan pompa lantai 2, agar teman-teman bisa lihat bagaimana caranya menyelesaikan masalah tekanan air atau debit air yang kurang, bukan dengan cara memberikan water level sensor. Halo, kembali lagi dengan saya Chris. Kali ini agak lepek ya saya, karena pagi-pagi sudah harus berada di lantai 2 untuk membahas beberapa kasus mengenai pompa. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri saya itu ada matahari ya, panas sekali. Jadi kalau kita siang-siang naik ke lantai 2 otomatis panas sekali ya di sini. Itu teman-teman bisa lihat ya. Di sana itu matahari terbit ya. Jadi kalau siang-siang di sini bisa kena panas nih. Nah, ini kalau kita utak-utik di sini dan di sana ada mataharinya, panas banget nih. Jadi kali ini saya ingin membahas seputar pompa ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapati kasus air yang keluar dari shower itu tidak deras ya teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa. Hanya saja waktu awal menggunakan pompa tersebut ya baik-baik saja ya. Jadi saya cerita sedikit. Rumah ini itu hanya dihandle oleh satu pompa yang mendistribusikan air kemana-mana ya teman-teman. Jadi satu pompa itu bisa untuk menghandle semua keluaran air yang ada di lantai 2 dan lantai 1. Hanya saja khusus untuk lantai 2 itu airnya mengalirnya tidak deras ya. Teman-teman perhatikan ya, saya nyalakan kerannya. Jadi saya mau airnya keluar. Dari shower ini keluar air ya. Jadi dia bisa lumayan penuh, area air yang keluar lumayan deras. Tapi shower atas ini tidak seberapa. Jadi kalau kita buat mandi seperti ini ya kurang ya teman-teman ya. Jadi airnya tidak keluar secara sempurna. Sedangkan shower bawahnya lumayan penuh, tapi juga ada beberapa yang tidak keluar air. Jadi tidak sempurna ya. Airnya keluar sih, tapi tidak deras. Jadi bisa dibilang kurang debit air yang keluar dari pompa tersebut. Tapi untuk lantai 1 cukup deras. Hanya untuk lantai 2 itu hanya seperti, kalau bisa dibilang itu seperti airnya tidak mengalir secara sempurna. Nah, bagaimana sistem perpipaannya? Saya ingin tunjukkan ke teman-teman ya. Waktu awal pemasangan pipa ini bukan dari saya yang masang, tapi dari instalasi rumahnya. Saya waktu beli rumah ini ya sudah seperti itu gitu. Cuman saya rasa ada beberapa yang kurang sehingga harus saya modifikasi. Yuk kita simak baik-baik. Oke, baik, langsung saja saya perlihatkan sistem perpipaan yang ada di tandon atas ya. Rumit sekali ya. Cuman gini teman-teman, sistem ini awalnya itu tidak serumit ini. Jadi hanya bagian dari ini, dari tandon ini keluar lalu masuk ke dihandle oleh satu pompa ini ya. Pompa ini lalu ini didistribusikan ke bawah, jadi ke lantai 2 dan lantai 1.
Nah, karena dirasa kurang ya, seperti tadi yang saya videokan itu, maka saya T ya di sini ya. Nah, cuman teman-teman perhatikan ya, kalau di sini kita T, lalu nanti dimasukkan ke sebuah sistem lagi yang enggak tahu ini benar apa enggak ya, saya cuman coba-coba saja. Dia akan masuk ke satu pompa lagi di sini. Satu pompa lagi lalu didistribusikan ke lantai 2. Jadi saya pisah yang sistem lantai 1 dan sistem lantai 2 ini saya pisah. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya tidak memuaskan ya teman-teman ya. Saya cuman video ini karena sistem yang saya T di sini ya. Di sini terdistribusi untuk ke pompa 2 ini itu akan saya cabut ya teman-teman. Saya akan menggantinya dengan sistem yang baru, karena bentar lagi saya akan tunjukkan yang ada di bawah itu seperti apa dan keluaran airnya seperti apa kalau dengan sistem yang seperti ini. Karena saya sudah cukup bosan ya teman-teman kalau menggunakan pressure switch. Kapan lalu itu menggunakan pressure switch malah cetek-cetek ya, bunyinya seperti pompa hidup mati gitu, nguk 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 gitu terus. Jadi saya bongkar, saya tidak menggunakan pressure switch, saya ingin menggunakan water level. Jadi seperti ini. Water level itu seperti apa nanti saya tunjukkan di bawah ya. Kita bahas water level ini di lantai 2 saja. Nah, jadi teman-teman kalau perhatikan di sistem ini pressure switch-nya saya cabut lalu saya ganti dop. Biasanya di pompa-pompa kan ada pressure switch ya yang tertancap di sini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini harusnya itu pressure switch. Nah, pressure switch-nya seperti apa? Nah, saya juga tunjukkan nanti di lantai 2. Jadi tidak digenteng seperti ini ya. Ini saya tutup lalu saya ganti dengan sensor level. Harapannya apa teman-teman? Jadi gini, saya jelaskan. Harapannya air dari tandon keluar, dia cabang ya, tidak mengganggu yang instalasi lantai 1. Jadi lantai 1 ini tetap dihandle oleh pipa yang terdistribusi ke lantai 1 ini ya, dan pompa yang ke lantai 1. Jadi air dari tandon keluar itu masuk ke pompa ini untuk lantai 1 lalu terdistribusi ke lantai 1. Untuk lantai 2 itu saya cabang seperti ini, saya coba dan nyatanya tidak berhasil ya. Nah, untuk lantai 2 itu keluarannya dari tandon ini masuk ke cabang ini lalu ke sini, ke keran dulu, lalu ada solenoid valve ya, masuk ke sini. Masuk ke sini otomatis airnya akan mengisi penuh dan akan diukur oleh water level ini. Nah, ini untuk apa? Ini sebenarnya untuk buangan angin ya. Jadi kalau ada udara di sini itu dibuang dulu ke sini. Baru airnya yang di bawah ini kan juga terdistribusi ke pompa ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ke sini lalu masuk ke pompa. Setelah dari pompa keluar lalu ke lantai 2 ya. Ini juga ada cabang T tapi saya matikan, saya dop di sini. Tujuannya kalau memang masih ada angin di sini itu bisa saya keluarkan dari dop yang di sini ya. Nah, ini keran air di bawah sudah saya nyalakan ya. Dan pompa ini sekarang sedang hidup. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi air dari tandon itu masuk ke sini. Ini karena nyala ya, jadi solenoid valve-nya juga ikut nyala ya. Ini cara kerja solenoid valve dengan water level ini seperti apa? Sebentar lagi saya bongkar ya. Saya memberikan sedikit instalasi listrik di sini juga. Sebentar lagi saya coba untuk bongkar ini biar teman-teman bisa tahu cara kerjanya.
Ini seperti apa ya? Sebentar, saya mau bongkar ini dulu. Kan nggak bisa sambil pegang kamera. Nah, ini teman-teman lihat, watermurnya sudah saya buka. Jadi ini saya buka ya. Water levelnya itu hanya seperti ini teman-teman. Nah, hanya seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Jadi seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, kalau ini dibuka maka sistemnya jadi tidak vakum ya. Tidak vakum walaupun solenoid valve-nya ini nyala dan air dari tandon ini mensuplai ke lantai 2. Kita lihat ya. Gelap tidak? Itu teman-teman bisa kelihatan tidak? Tidak ada airnya ya. Kosong. Tidak ada airnya. Cara kerjanya water level ini sangat sederhana, nanti saya jelaskan di lantai 2. Jadi kalau ini nutup seperti ini maka pompa tidak jalan, dia mati. Posisi seperti ini maka pompa nyala. Ini mati. Ini nyala. Ini mati. Ini nyala. Nah, water level ini saya paralelkan dengan solenoid valve yang ada di sana ya, yang ini ya. Instalasinya saya masukkan di sini. Saya rasa teman-teman yang ahli di bidang sini bahkan bisa membuat instalasi listrik yang jauh lebih bagus lagi dari saya. Kali ini saya tidak akan bahas rangkaian yang ada di dalam sini. Nanti mungkin saya akan buatkan video di berikutnya ya, tentang instalasi listrik untuk water level dan solenoid valve ini. Tapi bukan di video ini. Saya ingin tunjukkan kalau water level ini dan solenoid valve ini tidak berfungsi secara normal ya. Jadi memang pompa ini tidak dikhususkan untuk menggunakan sistem water level, tidak bisa. Bagaimana cara mengatasinya ini? Jadi saya akan bahas di video berikutnya. Tonton terus ya. Jadi berikutnya saya akan menyelesaikan masalah ini sampai bisa selesai. Nah, ini teman-teman. Ini kebetulan saya punya water level sensor satu lagi. Ya. Water level sensor ini sebenarnya yang perlu saya bahas itu ini dulu, materialnya dulu. Material dari water level ini semuanya terbuat dari stainless ya, termasuk bandulnya ini, pelampungnya ini itu terbuat dari stainless. Jadi dia bisa naik, bisa turun, tergantung pada posisi airnya. Jadi airnya itu sedang terendam air atau enggak, itu nanti pelampung ini menyesuaikan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya ya teman-teman, saya cuman bahas sekilas saja. Di sini teman-teman lihat. Nah, ini kabelnya itu masuk ke dalam ya teman-teman. Terus ada silennya. Jadi sebenarnya ini pipa teman-teman. Ini pipa. Kabel masuk, lalu di sini di ibu jari saya ini. Nah, di sekitaran sini. Ini ada satu komponen lagi yang namanya reed switch. Itu yang membuat water level ini bisa bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi reed switch ini nanti mendeteksi dari gerakan pelampung ini. Gerakan pelampung ini semisal dia terendam air, maka pelampung ini akan naik. Kalau nanti tidak terendam air,
maka pelampung ini akan turun untuk menyalakan pompa ya. Biasanya seperti itu. Pompa mengisi, tangki sudah penuh, maka pelampung ini pelan-pelan akan naik seperti ini. Ketika dia sudah mencapai batas yang maksimum, maka pompa akan mati ya. Tujuannya hanya seperti itu. Ini namanya water level sensor. Ya, teman-teman bisa dapatkan pada toko online atau toko-toko kepercayaan teman-teman. Semuanya terbuat dari stainless ya teman-teman. Untuk bagaimana cara menggunakan water level sensor ini sendiri, saya akan bahas pada video yang terpisah, karena kalau dibahas di sini akan lama ya teman-teman. Saya cuman jelaskan ini secara singkat saja supaya teman-teman tahu instalasi yang tadi di lantai paling atas itu menggunakan water level ini seperti apa sih. Wujud aslinya yang enak itu saya peragakan di lantai 2 aja, jadi tidak berada di genteng seperti ini. Terus ini teman-teman, di sini ini ada silen ya, jadi kayak karet seal ya. Tujuannya supaya kalaupun nanti air meluber ke atas, ini masih ada seal lagi ya. Seperti yang tadi saya buka, di sini kan ada water murnya. Nah, seal ini tujuannya ketika ini mur ini dicepitkan atau direkatkan pada sebuah seperti penutup gitu ya. Tujuannya seal ini untuk menutup air supaya tidak keluar gitu. Nah, kerennya seperti itu. Oh iya, water level ini kalau kita masukkan ke dalam instalasi ini, itu panjangnya bisa sampai ke sini ya, ke tengah-tengah sini. Ini coba saya masukkan, saya sejajarkan gitu maksudnya. Loh, kalau ini posisi tertutup seperti ini, panjangnya itu sampai di situ ya, sampai di bawah. Tujuannya kalau misalkan lantai 2 sudah menutup airnya, maka volume air itu akan bertambah dan akan menutup pompa ini sendiri ya. Jadi pompanya bisa mati sendiri hanya dengan water level ini. Jadi airnya itu bisa membuat pelampung ini naik seperti yang tadi saya peragakan. Pelampung ini naik, maka pompa ini mati ya, beserta dengan solenoid valve ini juga. Ini akan mati juga karena ini jadi satu. Pompa dengan solenoid valve ini saya paralelkan jadi satu ya. Kalau pompa aktif maka solenoid juga aktif. Ini saya masukkan kembali. Ya, saya tutup. Sudah saya tutup kembali. Teman-teman bisa dengarkan ya suara pompanya ini. Nah, itu suara pompa yang nyala, yang ada airnya maksud saya. Nah, ini ada airnya ya. Posisi keran di bawah masih saya nyalakan, jadi air masih mengalir di lantai 2. Nah, kenapa bisa begini teman-teman? Saya ingin bahas ya. Air yang keluar dari sana, dia akan masuk ke sini. Di sini ada water level ya, seperti tadi. Sampai di sini water levelnya. Karena sistem ini vakum, ini kerannya nutup, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Karena sistem ini vakum, otomatis air yang sini akan langsung masuk ke pompa ini. Begitu teman-teman. Jadi di sini ini akan terendam air.
Hanya saja kenapa kok pompanya masih nyala? Karena posisi yang ada di sini itu dia masih terisi oleh angin ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi saya tutup ya, keran yang di bawah saya tutup. Ini teman-teman sekarang lihat ya, posisi sekarang pompa di atas itu menyala dan air ini keluar seperti tadi, tidak sempurna. Oke, ada sedikit angin karena tadi kita buka bagian atasnya tidak tervakum secara sempurna. Ada angin juga yang keluar dari shower ini ya. Nah, itu angin sisa dari yang tadi kita buka watermur 2 inch-nya tadi di lantai paling atas. Nah, ini dari sistem instalasi pipanya shower ini berusaha untuk mengeluarkan angin sisa dari yang tadi kita buka watermurnya 2 inch itu ya. Sekarang saya tutup. Jadi di sini kerannya ini saya tutup. Lalu nanti kita setelah ini tutup, kita kembali ke genteng ya, ke lantai paling atas. Ini saya tutup. Ayo kita ke lantai atas lagi, kita ke genteng. Nah, ini saya habis dari bawah. Kerannya sudah saya tutup ya teman-teman, tapi pompanya masih nyala. Kenapa bisa seperti itu? Karena water level yang ada di sini, sensornya itu masih mendeteksi di sini itu angin ya teman-teman. Di sini bukan air tapi masih ada anginnya. Jadi posisinya itu di dalam sini ini terjadi vakum. Karena ini menutup, ini juga tidak ada lubang sama sekali. Jadi di sini itu angin semua ya teman-teman, bukan air tapi angin semua. Nah, pompanya mendeteksi kalau di sini ada angin karena ini pakai water level bukan pressure sensor ya. Dia akan tetap nyala. Jadi airnya itu mampet nggak kemana-mana, cuman ke pompa sini terdistribusi, tapi di bawah kerannya juga menutup. Otomatis pompa ini nyala dengan posisi gak kemana-mana airnya. Jadi ya udah hanya berputar-putar di sini saja, nyala terus pompanya. Jadi ini hati-hati juga teman-teman. Ini bisa menyebabkan lama-kelamaan mungkin pipanya jadi pecah ya, atau sambungan-sambungan ini rawan nantinya bisa bocor. Ini bisa terjadi karena pompa yang kita pasang itu nyala tapi di bagian bawah tidak ada pemakai, jadi air tidak tahu lari kemana ya. Jadi dia jadi bocor seperti ini. Pompanya nyala terus teman-teman, padahal di bawah itu tidak ada pemakai. Jadi airnya itu bertekanan tinggi sehingga pipanya tidak tahan lagi ya. Jadi bisa bocor dari sambungan-sambungan seperti ini. Jadi pompanya nyala terus teman-teman. Ini bahaya sekali. Jadi bisa terjadi kebocoran air di atas, apalagi tandon yang ada di atap seperti ini ya. Kan tidak mungkin kita ke lantai yang paling atas ya hanya untuk mengecek seperti ini terus-terusan. Jadi teman-teman tolong diperhatikan juga. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman, karena bisa dilihat wajah saya juga penuh dengan sinar matahari dan di belakang saya juga sudah mataharinya sudah tinggi. Jadi di sini panas sekali ya. Bentar lagi ini akan lebih panas lagi. Jadi untuk kelanjutannya bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah tadi, saya akan bahas pada video berikutnya ya. Jadi untuk berikutnya saya akan membuat sebuah video di mana saya menyelesaikan masalah untuk pompa lantai 1 dan pompa lantai 2 agar teman-teman bisa lihat
bagaimana caranya menyelesaikan masalah tekanan air atau debit air yang kurang, bukan dengan cara memberikan water level sensor, tapi dengan tetap menggunakan pressure sensor seperti pompa yang sebelumnya ya. Ini sebelumnya saya disclaimer dulu, karena saya pada dasarnya hanya mencoba-coba. Jadi water level sensor yang tadi tidak berhasil ya teman-teman. Tetap bisa dilihat bahwa water level sensor tidak bisa menyelesaikan masalah debit air yang kurang. Jadi volume air yang kurang tidak bisa diselesaikan dengan cara memberikan sistem water level. Oh ya teman-teman, satu lagi sebelum penutup, saya ingin tunjukkan ya, sebenarnya water level itu untuk apa sih? Sebentar lagi saya akan tunjukkan ya. Water level itu seperti yang ada di samping saya ini. Nah ini teman-teman, ini juga water level ya teman-teman ya. Water level sensor ini tujuannya dipasangkan pada tandon air. Kalau semisal tandon air ini kosong ya, air yang ada di dalam tandon air ini kosong, maka sensor ini akan memberikan inputan pada pompa di lantai 1 untuk mengisinya kembali dengan air. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini sudah mulai panas ya teman-teman. Jadi seputar water level itu seperti itu ya teman-teman. Bisa tahu kegunaannya seperti apa. Ya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Oke, sekian dulu dari saya Chris. Sampai jumpa pada video solusi berikutnya. Dadah.